Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan pengharapan yang kekal hanya ada di dalam Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Yesus kau kebenaran. Amin. Kami bersyukur. Yang menyelamatkanku. Glory bagi Engkau. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami gantungkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Glory bagi-Mu Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup hari ini, kalau ku hidup hari ini, Hidup bagimu. semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami memuji-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap menghadapmu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Tuhan, Engkau baik bagi kami. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup, kami perlu anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup hari ini Tuhan, semua anugerah yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu.
bagi Engkau Tuhan. Kalau ku hidup, waktu saya serahkan kepada Hamba. Ku hidup bagimu, hatiku tetap pada penyembah. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa Menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan akan berbicara kepada kami secara pribadi. Kau mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua ya Tuhan yang hadir pada saat ini untuk mendengar firman-Mu. Lengkapi hamba dengan hikmat-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih untuk kekuatan-Mu yang Kau berikan kepada kami, yang akan berkarya di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan, yang kami persembahkan hidup kami dan puji-pujian kami dan doa kami pagi ini kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita pagi ini ada sebagaimana kita ada karena Tuhan yang mengasihi kita dan memelihara kita. Dan pagi ini kita boleh beribadah bersama-sama mendengar firman Tuhan yang pagi ini saya beri judul keluarga yang dipulihkan. Keluarga yang dipulihkan. Kita baca dulu ayatnya di dalam Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Demikian bunyinya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, ini nubuatan dari Nabi Maliaki tentang akhir zaman, di mana katanya Tuhan itu akan mengutus Nabi Elia menjelang hari datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Untuk apa? Untuk memulihkan hubungan bapak dengan anak. Ya, hati bapak akan berbalik kepada anaknya dan hati anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Nah, ini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Maliaki menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu akan digenapi dengan dua cara, ya, dua cara penggenapan. Yang pertama itu digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Ya, jadi nubuatan dalam Alkitab Perjanjian Lama itu bisa beberapa kali digenapi. Ya. Ini ayat yang kita baca tadi itu digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Ya, sebab dalam Lukas ayat 17 itu dikatakan bahwa ini disampaikan kepada Imam Sakaria yang adalah ayah dari Yohanes Pembaptis itu. Dia mengatakan bahwa Tuhan akan berjalan. Dia akan berjalan katanya. Yohanes Pembaptis itu akan berjalan di hadapan Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Nah, jadi penggenapan ini digenapi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu dari
kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Waktu Yesus mau memulai pelayanannya di bumi ini, didahului oleh Yohanes Pembaptis. Ini katanya Elia yang berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Namun ayat ini juga masih akan digenapi. Kapan? Masih digenapi akan datang. Pada masa akan datang. Yaitu pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, ini akan datang katanya Elia itu akan datang yang kedua, ketika Yesus akan datang kedua kali. Mungkin ini adalah sesosok yang namanya Elia beneran. Ya, beneran Elia. Ya, Elia. Karena diyakini bahwa Elia itu tidak mati. Ya, diangkat hidup-hidup. Kemungkinan dia akan datang lagi dalam sosok memang Elia gitu. Ini asiran juga. Ya. Tapi juga mungkin yaitu seorang yang memiliki roh dan kuasa Elia seperti Yohanes Pembaptis. Ya, seorang sosok saya tidak tahu siapa dia, yang mungkin saja di antara kita itu dipakai Tuhan dengan kuasa dan roh Elia untuk memulihkan keadaan keluarga-keluarga. Hati bapak akan berbalik kepada anaknya, akan berbicara tentang keluarga. Tapi mungkin itu bukan satu sosok, ya, tapi itu gerakan yang dikerjakan Roh Kudus. Ya, di mana Roh Kudus akan bekerja membangkitkan, yang membangunkan orang-orang percaya itu untuk memulihkan keluarga-keluarga dari orang-orang percaya. Lalu mana yang benar gak tahu. Yang penting itu bukan siapa yang akan datang, tapi yang pasti bahwa Tuhan itu akan memulihkan keluarga-keluarga. Itu aja kita tangkap. Siapapun yang datang, apakah sosok Elia atau orang yang dipakai seperti Yohanes Pembaptis atau itu sebuah gerakan kebangunan rohani, tidak peduli. Yang pasti bahwa Yesus akan memulihkan keluarga. Mengapa dipulihkan? Nah, kata dipulihkan itu kan berarti dikembalikan gitu, ya dikembalikan. Nah, kenapa dipulihkan? Ya sebab banyak keluarga yang rusak. Banyak keluarga yang rusak. Nah, kenapa keluarga gitu? Ya banyak keluarga yang rusak. Kenapa? Kenapa keluarga? Karena keluarga itu lembaga pertama yang Tuhan bentuk di bumi ini. Ya Tuhan menjadikan Adam lalu menjadikan Hawa dari rusuk Adam, lalu mereka itu disebut satu keluarga. Inilah yang pertama diciptakan Tuhan, lembaga pertama yang diciptakan Tuhan, bukan pemerintahan, bukan siapa, tetapi keluarga. Untuk apa? Menggenapi rencana Allah yang besar. Nah, dalam Kejadian 1 itu sering kita baca, kuasailah, penuhi bumi dan kuasailah. Artinya Tuhan tuh punya tujuan yang besar bagi keluarga. Nah, kalau Tuhan punya rancangan yang bagus, yang baik, yang mulia ini, iblis tidak suka. Makanya dia menentang. Dia akan rusak apa yang Allah ciptakan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga itu menjadi dasar atau sendi dari gereja. Nah, dasar dari gereja yang kuat, masyarakat yang kuat, negara yang kuat itu adalah keluarga. Karena gereja, ya masyarakat, negara itu terdiri dari keluarga-keluarga. Nah kalau keluarga-keluarga ini rusak, ya negaranya jadi tidak kuat. Gitu. Ya, jadi ini merupakan sesuatu yang penting keluarga itu. Karena merupakan sendi atau dasar tiang dari gereja, tiang dari satu masyarakat. Makanya iblis tidak suka, dirusaklah dia. Karena memang dia pembunuh manusia dari awalnya. Dia tidak pernah suka sesuatu yang baik. Nah yang ketiga, kenapa keluarga? Keluarga itu melahirkan generasi penerus. Nah, dari keluarga, dari pernikahan seorang pria dan wanita, lahirlah generasi penerus. Kalau keluarga itu rusak, maka generasi penerusnya juga rusak. Itu berarti masa depan dunia ini juga rusak. Nah, itu sesuatu yang jadi mata rantai gitu. Kalau keluarga rusak, maka anak-anak akan rusak. Kalau anak-anak rusak, masa depan negara ini
masa depan gereja ini akan rusak. Itu sebabnya mengapa iblis itu selalu akan mencoba untuk merusak keluarga. Ini kita harus waspadai gitu. Ya, karena kalau keluarganya rusak, tidak ada malapetaka yang lebih menyedihkan daripada keluarga yang hancur. Keluarga hancur ini bukan berarti cerai. Mungkin masih utuh satu suami istri, tapi anak-anaknya dua berantakan. Baru-baru ini kita sangat miris gitu ya. Ketika ada suami istri mati, tidak diketahui kira-kira 4 atau 5 hari sudah mati, tidak ada yang tahu. Anaknya 3 semua di luar kota, dihubungi tidak bisa. Ini kan menyedihkan gitu. Gimana anak ini bisa begitu? Katanya karena hubungannya tidak baik. Loh, kok bisa? Nah, ini salah satu contoh. Ini keluarga Kristen loh. Nah, ini satu keluarga yang Kristen semua, tapi ini keluarga yang rusak. Menurut saya itu ya. Nah, dalam ayat Mas yang kita baca tadi, itu disebutkan tentang hati bapak kan kembali kepada anaknya. Artinya ada hubungan yang rusak antara bapak dan anak. Hubungan bapak dengan anak ini kalau rusak, ini yang menyebabkan masalah-masalah keluarga yang lain. Ya, ketika waktu saya mengikuti seminar hati bapak itu, ini sangat penting itu antara bapak dengan anak. Peran bapak itu amat penting. Jadi bapak-bapak perhatikan ini. Ya, Anda adalah pribadi yang Tuhan titipi keluarga. Dan ini sangat serius gitu. Bapak-bapak. Bagi calon-calon bapak juga perhatikan ini. Bahwa peranan saudara adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika kau bermasalah. Ya bapak ini bermasalah. Bermasalahlah keluarga itu. Ya, kenapa? Karena pemimpin. Ini bapak ini kan pemimpin. Kepala kata pemimpin. Dia pemegang otoritas. Payung otoritas. Ya, disebutkan bahwa otoritas itu adalah sesuatu hak untuk bertindak, wewenang untuk memutuskan sesuatu. Itu di tangannya Bapak, bukan pemerintah, ya, tapi untuk membangun. Dia bukan seorang yang berkuasa memerintah sesuka hati, tidak. Tapi pemegang otoritas ini adalah yang berwenang, berkuasa, yang punya kuasa untuk memutuskan, memimpin keluarga itu ada di tangannya Bapak. Dan berkat Allah dicurahkan juga lewat otoritas ini. Ya, dia punya peranan yang sangat penting. Kalau di sebuah perusahaan gitu ya, ada karyawan yang bermasalah gitu, entah kerjanya tidak benar, direktur utamanya, apakah dia akan datang kepada karyawan itu negur? Kayaknya tidak gitu ya, jarang gitu. Ya, kecuali direktur yang nggak tahu posisinya, kok direktur melihat ada karyawan, ya dipanggil ada kepala bagiannya membawa karyawan. Lalu kepala bagian manggil siapa? Manggil mandornya ditegur, kenapa karyawanmu begini? Nah ketika keluarga itu bermasalah, keluarga itu rusak, penanggung jawabnya siapa? Bapak. Besok ditanya Tuhan itu bapaknya, kan ibunya. Di dunia ini kita bisa nyalakan ibu. Gimana mama ini? Aku kan kerja. Gimana mama ini? Anaknya tidak diurus sampai anaknya tidak karuan kayak gini. Mungkin kita bisa nyalakan, tapi di hadapan Tuhan Bapak itu yang akan ditanya. Kenapa kamu tidak berfungsi? Nah, jadi Bapak itu pegang peranan sangat penting. Bagaimana Bapak yang bermasalah? Itu Bapak yang tidak tahu, yang tidak berfungsi sebagai pemimpin yang baik. Bukan pemimpin yang baik. Karena Bapak ini kan harusnya jadi pemimpin. Nah, Bapak yang bermasalah itu adalah kepala keluarga yang tidak jadi pemimpin yang baik. Nah, bagaimana bisa jadi pemimpin? Karena tidak tahu gitu. Tidak tahu tanggung jawabnya. Ada orang-orang yang tidak ngerti bahwa dia itu bapak, dia laki-laki ini
Tidak ngerti bahwa membentuk keluarga itu tanggung jawabnya dia untuk membimbing anaknya kelak kalau lahir anak-anak itu tanggung jawabnya dia. Ada yang tidak ngerti. Hanya itu. Ya bapak-bapak yang hanya kawin udah gitu ditinggal, berarti kan tidak tanggung jawab, tidak punya tanggung jawab, gitu. Atau tidak peduli, gitu, tidak mau repot, ya nggak peduli, ya itu urusannya mamanya, urusan mamanya gitu. Atau terlalu sibuk kerja sampai mengabaikan peran utamanya sebagai pemimpin. Dia hanya sibuk kerja cari duit. Untuk siapa? Ya untuk anak-anak, untuk keluarga, betul. Tapi peran utama bapak itu bukan cari duit, tapi menjadi pemimpin bagi keluarganya. Jadi bapak itu sesuatu yang sangat penting, yang menentukan apakah keluarga itu menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang diberkati Tuhan, atau keluarga yang berantakan, keluarga yang jauh dari kasih karunia Tuhan. Nah, bapak yang tidak tahu tanggung jawabnya, yang tidak peduli, yang terlalu sibuk bekerja, dan ada yang otoriter. Ini bapak yang tidak tahu tanggung jawabnya, bapak yang bermasalah itu adalah bapak yang otoriter. Terlalu keras gitu, garang. Nah, sehingga membuat anaknya ditakuti. Ini tidak sehat. Ya, jadi kalau kita punya anak takut sama kita, itu berarti bermasalah. Itu bukan anak-anak yang jiwanya sehat. Kalau ditakuti, disegani oke, disegani itu bagus. Tapi ditakuti, berarti kita punya masalah. Terlalu keras, terlalu garang, ya sampai hanya sakit hati, kepahitan. Ada banyak anak-anak. Ya, anak-anak terutama anak laki itu kepahitan dengan papanya. Banyak itu. Saya juga pernah sakit hati dengan papa, kepahitan gitu. Sampai saya kadang-kadang kurang ajar gitu. Kenapa? Ya karena diperlakukan dengan tidak baik gitu. Jadi bapak-bapak itu yang banyak menimbulkan sakit hati. Kenapa dalam Kolose itu dikatakan, "Hei bapak-bapak, jangan sakiti anak-anakmu." Hati anak-anakmu. Bukan ibu-ibu. Tidak dikatakan ayat, hei ibu-ibu, jangan sakiti hati anak. Karena Paulus sudah tahu, bapak-bapak ini yang akan terjadi masalah dengan anaknya. Adalah bapaknya. Ada yang otoriter keras. Dan sebaliknya, kutub yang lain adalah gampangan. Ya bapak gampangan. Saya coba cari di kamus. Apa sih gampangan ini? Ini istilah yang dibuat berdasarkan di Ibrani itu dikatakan anak-anak gampang. Gitu. Anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu anak-anak yang tidak sah, anak-anak yang tidak bisa diatur, itu anak gampang. Nah bapaknya ya bapak gampangan. Yang serba membolehkan, tidak apa-apa. Mumpung masih anak-anak. Ya kapan lagi menikmati masa anak-anak ini? Nakal juga tidak apa-apa, buat kesalahan tidak apa-apa, tidak pernah ditegur, tidak pernah didisiplin, memanjakan. Sampai akhirnya kehilangan wibawa. Ketika satu saat dia ngomong, tidak didengerin. Nah, jadi dua kutub ini masalah ini. Otoriter, keras itu juga tidak sehat, gampangan juga tidak sehat. Nah ini bermasalah. Jadi bapak-bapak yang dalam posisi seperti ini harus bertobat. Yang tidak peduli, yang tidak mau repot, yang sibuk kerja sampai mengabaikan masalah yang penting ini, dan otoriter atau gampangan. Ini masalah dari bapak. Apa akibatnya? Akibatnya besar itu. Apa retaknya hubungan? Ya karena tahu otoriter, hubungannya jadi rusak dengan istrinya, dengan anak-anaknya, jadi rusak. Keluarga ini jadi keluarga yang berantakan akhirnya. Ada perselingkuhan di situ. Nah, karena bapaknya tahu keras, istrinya selingkuh misalnya. Atau bapaknya itu sendiri yang merasa terbuang dari keluarganya jadi berselingkuh. Pokoknya ini banyak sesuatu hal yang bisa dialami. Ya, penyimpangan seksual seperti ini. Perceraian. Nah perceraian ini mungkin tidak cerai secara fisik gitu ya.
Enggak. Tapi secara batin sudah cerai. Banyak itu. Suratnya masih tetap suami istri. Tapi hatinya sudah tidak ada lagi buat suami istri. Saya pernah dicurhati seorang waktu itu saya panggil tante sudah pulang dia. Ada mungkin umur 90-an gitu. Dia bilang gini, saya dengan suami saya itu sebetulnya sudah cerai. Ada surat cerai. Tapi masih tinggal serumah, tinggal sekamar, tinggal setempat tidur. Tapi kami tidak ada hubungan. Itu apa? Menjaga perasaan anak-anak. Anak-anak tidak tahu. Dan ini pengurus gereja loh. Yang suaminya pengurus gereja, majelis sebuah gereja di Malang situ. Bisa terjadi, bisa. Perceraian secara sah, nyata, ada surat, tapi ada yang secara tidak nyata, batinnya juga. Nah, mungkin kita juga gitu. Masih serumah, masih makan bareng, masih tidur bareng, tapi hatinya sudah tidak nyatu. Itu perceraian secara batin. Karena ada sakit hati yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya kita menjadi ya tetap sebagai suami istri, tapi sudah nggak ada cinta di sini. Itu bisa terjadi di perceraian, perzinahan juga gitu. Perzinahan itu kan bisa secara fisik, tapi bisa secara maya. Dunia maya ini menawarkan perselingkuhan, perzinahan yang dengan lebih gampang gitu. Sebabnya hati-hati, seperti yang saya sampaikan waktu yang lalu. Ada KDRT, ya kekerasan rumah tangga karena sudah tidak sehati, akhirnya tangan yang bergerak. Nah, yang paling bahaya adalah lemahnya kehidupan rohani. Imannya sudah mulai luntur, tidak dibangun iman yang benar, ya kehidupan rohaninya sudah tidak sehat lagi. Apa akibatnya? Rusak moralnya, ya kenakalan remaja. Dari mana anak-anak remaja nakal? Ya kemungkinan dari rusaknya hubungan dengan bapaknya ini. Nah, penyimpangan orientasi seksual. Kan banyak sekarang terjadi anak-anak yang masih anak-anak kok sudah senang sama sejenisnya. Nah, karena mungkin bapaknya tahu keras sehingga dia punya sosok laki-laki yang kayak gini ini apa ya? Akhirnya nyimpang gitu. Penyimpangan seksual. Ada anak-anak yang mungkin diperlakukan tidak benar sama bapaknya sampai benci sama laki-laki. Akhirnya apa? Kepada sesama jenisnya. Jadi masalahnya besar gitu. Ketika bapak itu bermasalah. Pemberontakan pada otoritas, anak-anak tidak lagi taat dengan tulus, tapi taat karena takut. Tapi hatinya memberontak. Dan satu saat kalau dia punya kesempatan itu akan muncul. Jadi ini masalah yang mungkin muncul ketika bapak itu bermasalah. Bapak bermasalah. Jadi bapak-bapak hari ini perhatikan ini. Waduh, ibunya senang, jangan dulu. Jangan dulu senang. Ya, ibu-ibu tidak bebas. Kenapa? Karena ada masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga antara bapak dengan anak ini. Ada akarnya. Apa akarnya? Akarnya itu kita kembali ke Maliaki tadi. Kepada ayat Maliaki 4 ayat 5 tadi. Saya bacakan sekali lagi. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Pertanyaannya, kenapa Elia? Kenapa kok ada Musa? Ya, kenapa kok ada nabi-nabi yang lain? Kenapa kok Elia? Ada yang bilang, karena Elia itu nabi yang tidak mati gitu. Nah, itu waktu di Israel itu, anak-anak Israel itu disunatkan umur 8 hari. Itu tradisi yang sudah. Jadi ketika disunatkan, anak ini dibawa ke sinagog. Sinagog itu rumah ibadahnya orang Yahudi. Dan di situ ada kursi Elia katanya. Jadi anak-anak itu ibunya duduk di situ di kursi Elia. Nah, saya tanya sama guide-nya, kenapa kok Elia? Tidak tahu.
Kenapa kok Elia? Kenapa kok ada kursi Musa? Karena Musa kan pemimpin terbesar. Ya mungkin karena mungkin lewat ayat ini bapak akan dikembalikan hati bapak kembali ke anaknya mengutus Elia. Jadi mereka berharap itu penafsiran saya sendiri. Mereka berharap dengan kursi Elia ini, nanti keluarga ini akan dipulihkan, gitu. Pemulihan terjadi, anak-anak laki-laki disunatkan di kursi Elia itu. Itu penafsiran aja, tak penting itu. Kenapa Elia? Karena Elia itu melawan Ratu Isabel. Nah, ini perempuan ini, di perempuannya kena juga. Itu ditulis dalam 1 Raja-Raja 16. Tidak usah kita baca karena cukup panjang. Jadi Elia itu adalah seorang yang diutus Tuhan untuk melawan Isabel. Nah, keluarga Ahab ini, Isabel ini adalah istri dari Raja Ahab. Nah, keluarga ini contoh keluarga yang rusak, keluarga yang menyimpang. Karena di balik kerusakan itu ada peran Ratu Isabel. Nah, yang salah siapa? Ya dua-duanya, Ahab itu salah dan Isabel lebih salah lagi. Kenapa Ahab salah? Karena dia pribadi yang lemah gitu, tidak tegas. Ya, jadi istrinya itu mulai menguasai Ahab ini. Nah, 1 Raja-Raja mengatakan, 1 Raja-Raja 16 ayat 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Jadi Ahab ini sudah termasuk raja yang jahat, seperti Yerobeam pendahulunya. Belum cukup katanya kejahatan yang dibuat oleh Ahab ini, dia ambil istri seorang yang dari suku kafir gitu, bangsa kafir, bangsa Sidon. Diambillah istrinya dan ternyata Isabel ini adalah perempuan yang jahat, yang penyembah berhala. Apa yang dibuat Isabel itu? Yang pertama, dia mempengaruhi suaminya. Dia menguasai suaminya. Ayat 1 Raja-Raja 21 ayat 25, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Jadi Ahab ini ya sudah memang punya bibit jahat gitu ya. Dia lemah. Lalu dia punya istri yang dominan, istri yang mempengaruhi, yang bisa membujuk Ahab ini untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya sendiri. Jadi ini menyingkirkan tatanan otoritas dalam keluarga. Kekacauan peran. Karena otoritasnya seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, itu otoritas teratas itu Allah. Ya, itu Allah, diambil dari 1 Korintus 11 ayat 3. Itu otoritas tertinggi adalah Allah. Kemudian baru Kristus, suami, istri, baru anak-anak. Nah, jadi di atas istri itu harus ada suami yang menjadi pengayom, yang memegang otoritas dalam keluarga, otoritas tertinggi dalam keluarga secara fisik. Nah, secara rohani itu Allah. Ya, di atas keluarga itu ada Allah secara rohani yang menjadi kepala. Lalu suami. Nah, ketika istri itu mengambil otoritas itu, ya, otoritas sebagai payungnya mengayomi keluarga ini diambil oleh istrinya, maka peluang iblis punya menjadi besar gitu. Peluang iblis untuk menghancurkan keluarga ini menjadi besar. Kenapa? Karena payungnya dirampas gitu. Ini kan payung yang mengayomi. Ya, ketika suami itu menjadi otoritas tertinggi yang dihargai, dihormati dalam keluarga itu, dia akan mengayomi keluarganya secara rohani. Akan mengayomi keluarganya. Nah, ketika itu dirampas oleh istrinya seperti Isabel ini, maka hubungan antara anak dan bapak jadi rusak. Anak-anak tidak akan menghormati lagi.
kehilangan rasa hormat kepada bapaknya. Dia melihat bapaknya ini kok bukan bapak yang baik gitu. Apalagi kalau ibunya jahat gitu. Mulai ngajari anaknya, bapakmu itu udah entos, bapakmu itu gini. Anak itu akhirnya jadi antipati dengan anak-anaknya. Adakah keluarga seperti itu? Ada. Saya punya banyak contoh di mana ibu-ibu itu tidak mengajarkan yang baik kepada anaknya. Karena dia kecewa sama suaminya, suaminya dibully secara verbal juga di depan anak-anaknya. Gimana anak-anak ini? Lama-lama anak-anak ini juga dari tidak hormat sama bapaknya. Termasuk karyawannya, pembantunya juga tidak hormat kepada si keluarga ini. Nah itu banyak terjadi. Ya, dalam pelayanan saya sampai selama ini ada banyak keluarga yang bapaknya itu tidak dihargai. Kenapa? Gara-gara si istrinya yang tidak mendidik anaknya dengan baik. Istri-istri boleh punya kelebihan banyak, lebih pintar, lebih kaya, dari keluarga yang lebih kuat gitu, lebih teratur. Ada istri-istri yang punya talenta karunia lebih banyak, lebih pintar cari duit, boleh silakan. Gak apa. Tapi ingat, di rumah otoritas itu tetap suami. Makanya anak-anak itu harus hormat sama orang tuanya. Dan itu peran istrinya ketika suaminya mungkin kalah dalam tanda petik, kalah pamor dengan istrinya. Maka istrinya harus mendidik anak-anaknya, karena ini penting gitu. Karena ketika anak itu tidak menghargai orang tuanya, Tuhan marah. Gitu. Kenapa? Karena ini otoritas yang Tuhan tetapkan gitu. Tuhan tetapkan. Bapak-bapak itu punya otoritas tertinggi dalam keluarga. Anak-anak harus menghormati. Ada perintah itu kan, hormati bapak ibumu. Supaya baiklah keadaanmu dan panjang umurmu di bumi. Artinya kalau ini tidak dilakukan, maka Tuhan yang akan marah. Karena ini tetapan dari Tuhan. Jadi jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Jangan istri jadi kepala, suaminya jadi bawahannya. Tetap bagaimanapun juga sehebat apapun seorang istri punya kelebihan apapun, tetap kepala keluarganya itu adalah suami. Istri harusnya memberikan pengaruh yang baik kepada suaminya gitu. Ya, saya mengenal juga ada keluarga-keluarga yang suaminya tidak baik gitu. Yang tidak tanggung jawab gitu ya. Tapi anak-anaknya masih tetap hormat. Kenapa? Peran istrinya. Istrinya ngajarin anak-anaknya, bagaimanapun juga itu bapakmu. Ya, kamu harus menghargai. Ada keluarga yang sudah cerai gitu ya, sudah pisah. Tapi tetap anaknya menghargai papanya. Kenapa? Karena peran mamanya. Mamanya yang mendidik anaknya, bagaimanapun itu bapakmu harus kamu hargai. Anak itu akan menghargai. Nah, jadi ibu-ibu perannya di sini. Nah, bapak-bapak itu sebagai pemimpin otoritas tertinggi harus dibantu oleh pasangan hidupnya agar anak-anak itu tetap menghargai, menghormati apapun keadaannya bapaknya. Itu yang dibuat Isabel. Dia menguasai, mempengaruhi, mengendalikan Raja Ahab ini, dan itu menentang kehendak Tuhan. Nah, apa yang dibuat lagi? Dia menyesatkan Ahab dan Israel untuk menyembah berhala. Dalam ayat 16 tadi yang saya sampaikan dalam ayat 16 pasal 16:31 itu bagaimana Isabel ini membuat Ahab itu menyembah berhala. Ya, tadi kita baca ayatnya itu. Menyembah berhala. Ini memang Ahab itu orang yang tidak terlalu tegas gitu ya. Dia menyembah Tuhan, dia percaya Tuhan karena dia adalah bagian dari orang Israel. Tapi ketika dia menikah dengan si Isabel ini, dia ikut-ikutan, malah membuat banyak berhala katanya. Banyak Tuhan-Tuhan yang lain yang dibuat. Dia buat kuil, dia buat penyembahan yang secara khusus kepada dewa Baal, kepada Asyera, Ratu Asyera.
Ini yang dibuat oleh siapa? Oleh Ahab. Jadi Isabel ini telah membelokkan imannya. Iman dari Ahab ini dibelokkan. Tidak lagi menjadikan Allah Yehova dari Israel itu jadi sembahan satu-satunya, tapi bercabang. Ya, dia membelokkan iman. Dan itu sama dengan tidak menjadikan Yesus sebagai sesembahan kita. Kalau diterapkan pada zaman ini, kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai kepala. Nah, itu saya tuliskan lagi ya dalam Korintus 1 Korintus 11:3 itu. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Allah harus di atas. Tapi ketika Allah itu diturunkan, ya, Allah itu tidak lagi jadi kepala. Yesus itu tidak jadi kepala dalam keluarga kita, maka kehancuran itu dapat segera dilihat nanti. Ini tidak boleh dibuang. Allah sebagai kepala dari keluarga, ini menjadi kunci utama kebahagiaan keluarga itu. Kalau ini dibuang, tatanan di bawahnya nanti akan rusak. Ya, kalau Allah tidak lagi menjadi kepala dalam keluarga kita, suami bisa bertindak sewenang-wenang pada istrinya, istri juga bisa melawan kepada suaminya. Apa? Karena Allah sebagai kepala itu yang pengendali seharusnya, pengendali. Jadi Ahab disesatkan gitu oleh Isabel, membelokkan imannya. Itu dalam penerapan hari ini adalah tidak menjadikan Tuhan itu sebagai kepala keluarga kita. Yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita taati. Dan apa yang dibuat yang ketiga adalah melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Itu dalam Raja-Raja 18 ayat 4. Dia membunuh nabi-nabi Tuhan. Dan celakanya lagi, apa yang dibuat oleh Isabel ini, dia memelihara nabi-nabi Baal. Ya, ada 450 nabi Baal. Dipelihara 400 orang nabi Asyera. Itu dalam Raja-Raja 18 ayat 4 dan 19. Ada 850 nabi palsu, nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera yang dipelihara. Ya, karena dikatakan dalam ayat 19 itu, ini orang-orang ini, ya, nabi-nabi Asyera, nabi-nabi Baal yang 450 ini, nabi Asyera 400 itu mendapat makan dari meja istana Isabel. Saya tidak tahu apakah makannya bareng-bareng dengan Isabel ini, nabi-nabi. Tapi itu dipelihara, artinya dipelihara. Nah, berarti ini istimewa kan? Orang-orang ini istimewa. Nabi-nabi Baal, nabi Asyera ini jadi istimewa. Sedangkan nabi-nabi Tuhan itu dibunuh semua oleh Isabel. Apa artinya? Dia membungkam suara Tuhan. Nabi-nabi ini kan membawa firman Tuhan. Dibungkam, habis. Nah, kalau itu diterapkan dalam hidup keluarga kita, firman Tuhan tidak lagi menjadi sumber dasar dari keluarga kita. Nah, ketika Tuhan disingkirkan, dengan firman-Nya disingkirkan, percayalah keluarga kita akan kacau. Karena kalau ini sudah disingkirkan suara Tuhan, kedudukan Tuhan sebagai kepala dalam keluarga kita disingkirkan, kacaulah keluarga kita. Dan itulah yang tidak dipulihkan oleh Elia. Apa yang Elia buat? Nah, ini kita melihat sekarang apa yang dikerjakan oleh Elia untuk memulihkan keadaan yang pincang ini. Apa yang dia buat dalam Raja-Raja 18:38 sampai 40 itu bercerita tentang pertandingan antara nabi-nabi Baal yang 450 nabi itu dengan Elia. Saya akan cerita aja, tidak usah kita baca. Tuhan itu pakai Elia untuk menantang Raja Ahab ini, siapkan 2 mezbah. Ya, 1 mezbah ini harus diberi
diberi korban, daging korban, tapi tidak boleh dikasih api. Ya, tidak boleh kasih api. Mari kita bertanding, yang mana yang dijawab. Kasarnya begitu. Jadi 450 nabi-nabi Baal ini berusaha berdoa kepada nabi Baalnya, kepada Baalnya untuk mengirimkan api. Ternyata tidak ada jawaban. Sampai sore mereka berdoa, mereka berkeliling, mereka berteriak, mereka menoreh-noreh badannya juga supaya kasihan itu dewanya, lalu menjawab dengan api. Ternyata tidak ada. Lalu Elia mulai giliran sekarang. Elia memperbaiki mesbah, diperbaiki, lalu ditaruhnya daging korban itu, disiramnya dengan air sampai basah katanya. Lalu Elia berdoa. Dalam sekejap api datang, dan pada waktu itu orang-orang Israel yang menyaksikan itu mulai berteriak bahwa Engkaulah Tuhan, Tuhan Yehova itu adalah Tuhan. Mereka kembali bertobat. Mari kita lihat apa yang dikembalikan adalah kepala keluarga secara rohani. Allah itu dikembalikan. Pemujaan kepada Allah dan penyembahan kepada Allah itu dikembalikan. Setelah itu terjadi, nabi-nabi Baal itu dibunuh oleh Elia. Bunuh mereka semua, habis. Artinya Tuhan menjadi pemimpin dalam negeri ini, di dalam bangsa Israel ini. Allah dikembalikan pada kedudukan yang terbaik. Dan percayalah ketika Tuhan itu menempati tempat teratas dalam keluarga kita, Tuhan akan merubah, memulihkan keluarga kita. Ini kuncinya. Jadi sebetulnya bukan Isabel itu ya, bukan istri, bukan suami, tapi ini loh masalahnya. Tuhan tidak menjadi yang utama dalam keluarga kita. Tuhan tidak menjadi yang istimewa dalam keluarga kita. Firman-Nya tidak kita taati, kita abaikan, kita bunuh nabi-nabi itu. Akhirnya yang keluar adalah peraturan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Akhirnya berantakanlah keluarga kita. Oleh sebab itu, mari kita lihat, ubah apa yang rusak, apa yang salah yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, apa yang Tuhan ungkapkan kepada kita. Siapa yang menjadi kepala keluarga kita secara rohani? Tuhan atau kita sendiri? Atau Allah-Allah lain? Yang saya sampaikan tempo ada uang yang jadi sesembahan kita kan, jadi Tuhan kita, ataukah diri kita sendiri yang menjadi Tuhan atas hidup kita, atau siapa? Apakah Tuhan itu menjadi yang nomor satu? Periksa. Dan apakah firman Tuhan menduduki tempat terbaik? Apakah firman Tuhan itu menjadi dasar dari keluarga kita? Semua keputusan kita kembalikan ke situ. Sama enggak dengan firman Tuhan? Menyimpang enggak dari tatanan Tuhan ini? Atau tetap ada dalam tatanan Tuhan? Dan saya percaya kalau ini sudah dua bagian ini, kepala keluarga kita secara rohani adalah Allah, dan firman-Nya jadi sumber dari inspirasi keluarga kita, maka tatanan keluarga kita akan kembali. Allah, suami, istri, anak-anak akan taat kepada orang tuanya dan akan dipulihkan. Pekerjaan Allah itu memulihkan. Kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan memulihkan. Percayalah apa yang Tuhan rancangkan itu adalah indah dan akan terpelihara kalau kita taat kepadanya. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kepada kita. Nah, saya tidak tahu bagaimana keadaan anak-anak kita, bagaimana hubungan suami istri. Kalau ada masalah kembali ke sini, jadikan Allah itu sebagai kepala keluarga secara rohani. Dan yang terakhir, akibat kerusakan keluarga yang tidak dipulihkan adalah Tuhan akan memukul bumi katanya sehingga musnah. Ayat yang kita baca tadi, aku akan memukul bumi sehingga musnah. Apa artinya memukul bumi ini? Bumi ini mungkin bisa terjadi ya secara fisik gitu ya. Ada bencana alam,
ada penyakit, kalau keluarga-keluarga itu banyak yang rusak. Yang hari-hari ini kita melihat keluarga-keluarga yang rusak. Akan terjadi bencana alam, itu bisa terjadi. Ya, Tuhan akan memukul bumi kata. Tapi itu juga mungkin hukuman Allah dalam konteks keluarga kita. Keluarga kita lah yang akan bermasalah gitu. Banyak masalah, banyak musibah, ya, sehingga kita sibuk dengan menyelesaikan masalah. Kita tidak membangun keluarga, tapi sibuk menyelesaikan masalah. Anaknya memberontak, sebentar lagi apa terjadi, sehingga kita terlalu sibuk. Kita tidak bisa membangun kehidupan rohani keluarga kita. Nah, yang lebih celaka lagi, kita tertinggal mungkin. Ya, kalau keluarga kita tidak terbangun, kita akan tertinggal ketika ada pengangkatan. Ya, tadi di kemarin sudah disampaikan Pak Noel, kan ada hari pengangkatan. Ya, mungkin terjadi ya itu awal Antikris belum datang, kita diangkat. Ada tafsiran seperti itu. Ada yang tengah-tengah, ya, masa 3,5 tahun itu Antikris, kita diangkat 3,5 tahun Antikris masih berkuasa. Atau terakhir ketika Antikris sudah selesai 7 tahun baru diangkat. Yang mana yang benar? Tidak tahu. Ya, yang pasti akan ada pengangkatan. Ketika keluarga kita tidak dipulihkan, mungkin hanya kita tertinggal gitu. Kita tertinggal. Oh, keluarga yang lain diangkat kok, keluargaku enggak ya. Oh, kita akan mengalami masa aniaya yang dahsyat gitu. Ini akibat kerusakan keluarga yang tidak dipulihkan. Dan yang terakhir, penghakiman akhir. Di hadapan Bapak, kita akan bertanggung jawabkan siapa Bapak yang akan ditanya. Itu yang saya katakan tadi, kalau ada direktur utama yang melihat bawahannya, karyawannya tidak benar, yang ditanya siapa kepala bagiannya. Bapak-bapak adalah kepala bagian dari keluarga. Tuhan itu pemilik keluarga kita. Dan dia punya hati untuk memulihkan kita. Dia punya hati. Itu sebabnya dia utus Elia katanya. Akhir zaman ini. Untuk memulihkan keluarga. Sekarang tergantung dari kita. Maukah kita dipulihkan? Maukah kita menyerah? Dan mengembalikan kedudukan Allah, Kristus dalam keluarga kita. Atau kita mau jadi kepala sendiri. Jawaban ada pada kita semua masing-masing. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian. Mengatakan, kau Bapa yang mengasihiku. Kaulah segalanya dalam hidupku. Dan biarlah ini menjadi kerinduan, pengakuan kita bahwa Tuhan itu segalanya. Dia yang akan jadi kebenaran, kerajaan itu menjadi bagian dari hidup kita. Mari kita buka hati. Dan kita sungguh-sungguh datang kepada Allah. Agar dia bekerja dalam hidup kita. Memulihkan keluarga kita di hadapan Bapa. Tidak ada yang mustahil. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu Kau berikan
memeriksa siapa yang menjadi Tuhan dalam keluarga kita. Allah, diri sendiri, uang, atau apa? Mari kita kembali, karena Tuhan rindu memulihkan keluarga kita. Jika Allah kita singkirkan dari keluarga kita, maka akan ada masalah terjadi. Bapak-bapak akan bermasalah dengan anak-anaknya, suami dan istri akan bermasalah. Tapi kalau Tuhan jadi Tuhan atas keluarga kita, firman-Nya menjadi dasar dari keluarga kita, maka Dia akan memulihkan keluarga kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan sekali lagi, sungguh-sungguh di hadapan-Nya. Kasih kami percaya Tuhan akan menolong kami pada hari-hari mendatang, di mana kami akan menghadapi kenyataan hidup ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat, kekuatan kepada kami untuk dapat menyelesaikan semua tugas-tugas kami, menyelesaikan masalah-masalah kami ya Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu menyertai kami. Tuhan memberkati ya Tuhan keluarga kami semua, anak-anak kami. Berkatilah seluruh keluarga kami. Dan sekolah di mana mereka bersekolah, Tuhan berkatilah mereka. Juga secara khusus kami berdoa untuk bintang harapan, Tuhan berkati sekolah ini untuk terus menjadi berkat bagi masyarakat di tempat ini. Kami berdoa untuk mereka yang tidak bersama kami, mereka yang sakit, mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong mereka yang hadapi masalah keluarga, masalah ekonomi, Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak An Suryadi, istri, anak-anak, menantu, cucu-cucunya semua, dan keluarga besar dari Pak An Suryadi ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka kepadamu, kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara mereka. Setelah 3 tahun Tuhan memanggil An Suryadi pulang. Tuhan menyertai mereka, hari-hari mendatang kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Peliharakanlah mereka dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami sebentar meninggalkan tempat ini. Kami percaya tangan-Mu menyertai kami, melindungi dan memberkati kami. Segala hormat kami persembahkan bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami persembahkan doa dan ibadah kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah dengan keselamatan, diberkatilah dengan damai sejahtera, diberkatilah dengan keamanan, diberkatilah dengan kemakmuran, diberkatilah dengan kesehatan, diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah, diberkatilah Kabupaten Probolinggo, diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Bapa itu. Biarlah kekuatannya akan dilimpahkan atasmu semua, dan apa yang baik dibuatnya atas hidupmu. Yesus Kristus dengan damai sejahtera kasih-Nya menyertai saudara. Roh Kudus menuntun, mengurapi, memakai saudara sekalian. Jadi berkat dimanapun kau ada. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan ponsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu dan remaja, pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Pendalaman Alkitab hari Senin pukul 5 sore, mari jemaat dapat hadir untuk belajar, menambah pengetahuan, dan memperdalam iman. Sampai jumpa hari Senin. Tuhan Yesus memberkati.